far'un yundabu takjilu sholatin. Jadi disunahkan untuk bergegas melaksanakan sholat kalau sudah masuk awal waktunya. Meskipun itu sholat isya, karena ada hadis yang berbunyi amal yang paling utama adalah sholat tepat pada waktunya. Bagaimana hukum menunda sholat sampai pertengahan atau bahkan sampai akhir? Karena li'awwali waktiha wa tahiriha. Jadi lebih baik berada di awal waktu, ya, berada di awal waktu ketimbang menunda sholat dengan alasan akan ada jamaah nanti. Asalkan tidak sampai sempit waktunya, maka sebaiknya dia menunda sholatnya tersebut kalau memang dia yakin nanti akan ada jamaah di tengah-tengah waktu. Asalkan jangan sampai waktunya habis. Kalau waktunya nanti khawatir habis, ya sholatnya langsung segera. Bagaimana kalau dia itu menduga akan ada jamaah? Sebaiknya ditunda untuk jamaah atau di awal waktu. Kalau memang dia nggak yakin, hanya sekedar dugaan, itu boleh-boleh saja kalau mau menunggu jamaah. Tapi syaratnya jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Bagaimana kalau ragu-ragu? Kalau ragu-ragu nggak boleh. Jadi kalau ragu-ragu itu tidak diperbolehkan. Kemudian wal jama'atul qalilatu awal waktu afdalu minal kasirati akhirahu. Jamaah sedikit tapi di awal waktu itu lebih utama ketimbang jamaah banyak tapi di akhir waktu. Wa yu'akhiru al-muhrimu sholatal isya'i wujuban li ajli khaufi fawati hajjin. Ada kasus seseorang itu ihram haji, mau wukuf di Arafah, mau berjalan ke Arafah, nanti dikhawatirkan dia nggak bisa sholat isya. Ini pilihannya, sholat isya atau mencari wukuf. Maka jawabannya carilah wukuf. Isyanya kalau nanti hilang gimana? Nggak apa-apa kalau hilang. Lebih baik kehilangan sholat daripada kehilangan wukuf. Karena barang siapa kehilangan wukuf, nanti kehilangan haji. Kalau kehilangan sholat kan bisa diqadha. Kalau haji biaya mahal, jadi lebih diutamakan yang sholat, diutamakan yang haji. Sholatnya nanti aja nggak apa-apa. Kalau mau di ilmui ya pakai jamaah aja, di jamaah takdim. Kemudian orang yang takut akan kehilangan wukuf tadi tidak boleh sholat sidatul khauf. Artinya nggak boleh sambil berjalan terus sholat, nggak boleh. Apakah diperbolehkan menunda sholat bahkan sampai keluar waktunya? Jawabannya tidak hanya boleh, bahkan wajib menunda sholat. Kapan? Satu, ketika melihat ada orang tenggelam. Jadi kalau ada orang tenggelam ya udah ditunda aja demi menyelamatkan tim SAR, ya, orang-orang yang khusus bagian menyelamatkan orang tenggelam. Atau yang kedua kasusnya melihat tawanan, hanya dia yang bisa menyelamatkan. Misalnya dia anggota Kopassus, ya, sehingga hanya dia yang bisa menyelamatkan tawanan perang. Ya sudah, meskipun keluar waktunya nggak apa-apa, dia selamatkan. Far'un yukrau an-naumu ba'da dukhuli waktu sholat. Permasalahan berikutnya adalah bagaimana hukum orang tidur padahal waktu sholat sudah masuk dan dia belum melaksanakan sholat. Maka jawabannya adalah makruh, dengan syarat dia mempunyai dugaan kuat akan bangun nanti dan waktunya belum mepet. Lu kok bisa tahu kalau dia bangun? Ya karena ada adat, ada jam beker atau orang lain yang membangunkan dia. Tapi kalau dia mempunyai keyakinan atau mempunyai dugaan dia nggak bangun, jam beker malah jamnya di pateni, turu maneh, digugah awal malah ngejak senggel karo pengurusnya, ya maka haram hukumnya tidur. Kalau memang sudah masuk waktunya, sholat dulu.
kecuali tidurnya ini sudah benar-benar tingkatannya sudah 100%. Dia nggak bisa bangun karena saking capeknya banget, akhirnya dia kalah dengan tidurnya. Sudah dicoba untuk bangun merangkak-rangkak itu tetap tidur, ya sudah gimana lagi. Karena seperti itu. Far'un yukrau tahriman sholatun la sababalaha. Ada sholat yang diharamkan dalam 5 waktu. Pertama setelah subuh, yang kedua setelah sholat subuh, yang ketiga setelah waktu asar, yang keempat setelah sholat asar, yang kelima ketika waktu istiwa. Sholat apa yang diharamkan? 1. Sholat yang tidak memiliki sebab sama sekali. Contohnya seperti sholat sunnah mutlak, seperti diantaranya sholat tasbih. Jadi sholat tasbih itu termasuk sholat sunnah mutlak, dilakukan kapanpun, dimanapun boleh, asalkan jangan di waktu yang dimakruhkan. Atau yang kedua, yang haram juga adalah dia mempunyai sebab, tapi sebabnya di akhir. Contohnya sholat istikharah. Istikharah itu sholat dulu baru milih, atau milih dulu baru sholat? Sholat dulu baru milih, itu namanya sholat istikharah. Sholat dulu kan sehat. Jadi kalau orang ingin memilih, milihnya di belakang, sholat dulu baru memilih. Sholat dulu baru memilih. Ini namanya sebabnya mutakhir. Sholat istikharah haram dilakukan di 5 waktu tadi yang saya sebutkan. Kemudian orang ikhram itu sholat dulu baru ikhram. Itu juga tidak diperbolehkan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan sholat yang memiliki sebab tadi depan? Maka hukumnya tidak haram. Apa itu sholat kok sebabnya di depan? Contohnya seperti sholat sunnah ba'diyah wudhu. Jadi wudhu dulu sebabnya baru sholat. Atau sholat yang sebabnya di depan, contohnya seperti tawaf. Jadi tawaf dulu baru sholat. Gerhana itu ya, gerhana dulu baru sholat. Atau sholat jenazah, ada mayatnya dulu baru sholat. Jangan sholat dulu baru ada mayatnya, itu nggak boleh. Terus mengulangi sholat itu juga diperbolehkan. Jadi sholat-sholat yang diperbolehkan di waktu yang saya sebutkan tadi yang 5. 1. Sholat yang memiliki sebab di depan. Tadi yang contoh-contohnya sudah saya sebutkan. Yang kedua, sholat yang diperbolehkan di 5 waktu adalah mengulangi sholat bersama jamaah. Jadi kita sudah sholat asar di rumah, kemudian melihat asar di masjid berjamaah, maka kita disunahkan sholat kembali bersama imam di masjid. Meskipun setelah waktu asar nggak apa-apa, karena dia mengulangi sholat. Hukumnya malah sunnah, itu nggak apa-apa itu. Kemudian yang ketiga, di antara sholat yang tidak haram dilakukan di waktu ini adalah qadha. Baik qadha sholat fardu atau qadha sholat sunnah. Asalkan tidak ada tujuan di dalam hatinya untuk menunda-nunda qadha agar disolatkan di waktu itu. Kalau ada orang kok menunda-nunda sholat qadhanya, sebenarnya dia bisa mengqadha zuhur jam 3, tapi dia sengaja ingin menundanya sampai nanti jam 5:30 dengan alasan halah sekedar makruh kok, nggak apa-apa, maka dia sama dengan menentang syariat, hukumnya haram. Dia sama dengan mu'anid, menentang syariat, hukumnya tidak diperbolehkan. Kemudian wa khamiswa istiqbalu ainil qiblati al Ka'bah. Syarat yang ke-5 di antara syaratnya sholat adalah menghadap ainnya kiblat, kahanannya Ka'bah, yaitu dengan menggunakan dada. Artinya tidak cukup hanya menghadap arahnya, sepenting ke barat, itu nggak bisa, harus ainiyahnya. Ini tidak sesuai dengan mazhabnya Abu Hanifah yang mengatakan boleh menghadap ke arahnya, kecuali orang yang tidak mampu menghadap. Atau yang tidak boleh menghadap, 1, orang yang tidak mampu karena sakit ya. Yang kedua, posisinya itu sangat takut. Misalnya apa? Orang kok sangat takut, misalnya ada kebakaran dia lari, ada banjir tsunami dia lari, ada hewan buas, ada ular, atau ditagih hutang. Orang yang ditagih hutang tapi ada syaratnya, yaitu dia tidak mampu membayar dan takut dipenjara. Maka dia boleh sholat sambil lari, boleh.
Ya boleh itu. Orang yang dikejar-kejar sama rentenir, belum punya uang, takut dijotosi, takut dipenjara, padahal dia masih belum punya uang, maka dia boleh sholat sambil lari. Boleh, nggak apa-apa. Kemudian lagi permasalahan yang diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat yang ketiga adalah sholat sunnah safar. Tapi safarnya yang mubah, jangan maksiat. Maka diperbolehkan sholat sunnah di atas kendaraan atau berjalan kaki. Meskipun jaraknya dekat, jadi sini sampai ke Bolo itu boleh melakukan sholat sunnah safar, tidak wajib menghadap kiblat. Tapi syaratnya, tujuannya adalah jarak yang sekira tidak bisa mendengar dari desa Talun ini misalnya. Jadi sama di desa Talun sampai di Bolo Agung itu kalau normal itu nggak bisa dengar kalau nggak pakai suara apa? Pengeras suara ya, toa. Kalau normal itu nggak mendengar. Maka sampean kalau niatnya sampai ke Bolo itu boleh melakukan sholat sunnah safar. Ini sekali-kali diamalkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah setiap kali mau rukuk dan sujud sempurnakan menghadap ke barat. Yang lain itu yaitu ketika takbiratul ihram itu menghadap kiblat. Ketika duduk di antara dua sujud menghadap kiblat. Ya. Jadi dia boleh berjalan tidak menghadap kiblat itu satu ketika berdiri, dua ketika i'tidal, tiga ketika tahiyat, yang keempat ketika salam. Jadi habis sujud dia kembali berjalan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun tidak menghadap kiblat itu boleh. Ini kadang-kadang diamalkan. Enggak apa-apa itu. Jadi menghadapnya kiblat itu cuman ini saja. Bagaimana hukum ketika dia sedang sholat seperti itu kemudian tiba-tiba dia berpaling dari kiblat, dari tujuan utama dia itu, maka jawabannya adalah haram. Kalau tujuannya ke Bolo berarti dia ke utara, jangan sampai kok niatnya ke Bolo tapi malah dia tidak mau menghadap kiblat tapi mengarahnya malah ke selatan, ya nggak akan sampai ke Bolo nanti, nggak boleh. Jadi dia harus menghadapnya ke Bolo atau ke kiblat, ke Ka'bah. Itu pilihannya cuma dua, satu Ka'bah, yang kedua adalah tujuannya dia itu. Tujuannya itu nggak boleh muter-muter, nanti malaikatnya yang nulis nih pusing nih, orang kok muter-muter terus dari tadi. Wa yustarotu tarku fi'lan kasirin ka adwin wa tariki rijlin bila haja wa tarki ta'amudi wa in aja wala yabisan wa in amma atoriko. Syarat orang yang sholat dalam keadaan perjalanan adalah satu, jangan banyak berbuat. Misalnya jangan lari-lari ya. Sholat lari-lari itu nanti batal sholatnya. Kakinya juga jangan banyak bergerak tanpa hajat itu. Ya yang cukup untuk jalan kaki itu. Kalau ada najis jangan sengaja diinjak. Lagi sholat kalau menginjak najis itu nggak boleh. Meskipun najisnya banyak itu bisa dihindari ya. Tapi ya mulutnya nggak usah ikut. Aduh itu nggak usah, biasa aja gitu. Kemudian ketahuilah bahwa syarat sah sholat diantaranya adalah yang lain harus mengetahui tata caranya. Jadi apabila ada orang yang tidak tahu mana yang fardu, mana yang kefardunan sholat itu dia nggak tahu, maka hukumnya tidak sah. Syaratnya lagi harus bisa membedakan mana yang fardu dan mana yang sunnah. Jadi jika ada orang awam atau orang alim kok secara umum dia bilang bahwa semuanya sholat ini adalah fardu, maka hukumnya sah. Tapi kalau dia mengatakan semuanya sunnah, maka tidak sah. Kemudian syarat yang terakhir adalah harus tahu tata caranya. Bagaimana tata caranya? Ini saya sebutkan. Pasal menjelaskan tentang rukun sholat. Jadi rukun sholat di sini disebutkan ada 14. Ini karena menghitung tumak ninah dianggap satu. Kalau dihitung beda-beda nanti ada 18. Pertama rukun adalah niat, yaitu menyengaja untuk melakukan sesuatu. Hadisnya menggunakan innamal a'malu binniyat. Perbuatan apapun harus ada niatnya. Fayajibu fiha ain niyati qasdu fi aliha ay sholati tamayazan baqiyatil af'al. Kewajiban niat itu satu, harus ada keinginan untuk melakukan sholat. Yang kedua, menentukan sholat mana yang duhur atau mana yang asar. Meskipun sholatnya itu adalah sholat sunnah, asalkan bukan sunnah mutlak. Misalnya sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah itu disebutkan ini qobliyah atau ini ba'diyah. Begitu juga dengan sholat-sholat yang lain yang punya qobliyah ba'diyahnya, tidak hanya zuhur. Jadi zuhur itu disebutkan misalnya sunnah qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur. Begitu juga wajib menentukan misalnya sholat hari raya Idul Adha, Idul Fitri,
Kemudian tidak cukup hanya mengatakan saya niat sholat hari raya, nggak boleh, ditambahi fitri atau adha gitu. Kemudian sholat sunnah witir itu juga harus jelas, baik 1 rakaat atau lebih dari 1 rakaat niatnya witir. Kemudian niat witir itu cukup secara mutlak, hitungannya nanti dia sendiri terserah. Jadi misalnya usholi sunnah witir Allahu Akbar, berapanya terserah dia, mau 11, mau 7, mau 3, mau 1 saja nggak apa-apa. Kemudian dia itu tidak diperbolehkan hanya niat sunnah isya, tidak boleh, harus dijelaskan qobliyah atau ba'diyah, atau witirnya itu harus jelas. Begitu juga dengan sholat tarawih, dijelaskan sholat duha, sholat istisqa, khusuf matahari dan rembulan, gerhana itu. Sedangkan sholat sunnah mutlak itu tidak wajib ditentukan, tetapi cukup niat melakukan sholat aja. Misalnya niat sholat tahiyatul masjid, niat wudhu, niat istikharah, niat sholat awabin, menurut perkataan guru kami Ibnu Ziyad dan As-Suyuti. Sedangkan menurut pendapat guru kami yaitu Ibnu Hajar dalam Fatawi Fikiyah Kubro mengatakan bahwa sholat-sholat tadi yaitu tahiyatul masjid, wudhu, istikharah dan awabin harus disebutkan sama dengan sholat duha. Watajibun niyatu fardin fihi. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah menyinggung kefardunan. Misalnya saya berniat sholat fardu duhur misalnya atau fardu jum'ah, meskipun dia mendapati imam ketika tahiyat. Ini diperhatikan ini ya, santri-santri itu kalau pada saat sholat Jumat itu jangan sampean itu masbuknya pada saat imam tahiyat, itu bahaya itu. Kalau imam tahiyat kok sampean baru datang, wajib menyempurnakan 4 rakaat. Kalau cuma 2 rakaat maka sholatnya batal. Karena sampean namanya nawa wala sholat wala nawa. Sampean niatnya Jumat tapi sholatnya duhur karena tahiyat. Kalau sampean niatnya kok duhur, niatnya Jumat, kepingin sholat Jumat, minimal di rakaat yang kedua. Itu hati-hati itu. Hati-hati itu bagian belakang yang seperti yang baru-baru itu. Kalau bisa pengurus ada yang di belakang biar memberitahu ini harus 4 ya. Tapi ya 1 atau 2 saja, nggak usah semuanya, nggak usah disuruh, itu sudah di belakang semua. Kemudian wa sunnah idhofatun ilallah, ketika niat itu disunahkan menyandarkan pada Allah. Jadi saya niat sholat karena Allah. Dan disunahkan pula menyinggung ini ada atau ini qadha, tapi hukumnya nggak wajib meskipun dia punya qadha yang sama persis dengan sholat adanya, kecuali menurut pendapatnya Imam Ad-Ra'i. Menurut kaul mu'tamad hukumnya sah jika dia sholat ada tapi niatnya qadha. Jadi niat insun sholat qadha padahal ada, atau dibalik asalkan ada alasan, misalnya ada mendung ya. Kalau tidak ada alasannya maka tidak boleh. Alasannya apa? Ya karena dia bermain-main ibadah. Begitu juga disunahkan untuk menyinggung menghadap kiblatnya atau jumlah hitungannya. Kenapa? Karena ada ulama yang mewajibkan sehingga kita menghormatinya. Disunahkan pula mengucapkan niat nawaitu, jadi menggunakan nawaitu. Kenapa? Agar lidah kita ini membantu hati dan karena menghormati ulama yang mengatakan itu wajib. Sekarang pertanyaan, apabila ada orang itu ragu-ragu, ini saya sudah sempurna atau belum niatnya, ini saya niatnya duhur atau asar ya, maka ditafsir. Jika memang dia itu ingat dan zamannya sudah terlalu lama atau dia sudah menjalankan rukun, maka hukumnya batal sholatnya. Tapi kalau masih sebentar maka tidak batal. Jadi kalau orang itu ragu-ragu niat maka dipercepat, harus tahu, kalau enggak batal. Nenek selain niat itu lama nggak apa-apa. Jadi memang niat ini yang khusus ini, karena dia sama dengan iman, nggak boleh dikosongkan sedikit pun. Wasaniyat takbiru taharumin lil khobar amutafak alaih. Rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram. Hadisnya adalah jika kamu melaksanakan sholat maka takbir. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena orang yang sholat itu diharamkan melakukan apa saja dengan sebab takbir itu, padahal sebelumnya dia boleh. Kenapa takbir dijadikan pembuka sholat? Jawabannya agar orang sholat itu membayangkan betapa besarnya zat, betapa agungnya Allah, di mana dia bersiap-siap untuk melayani Allah, sehingga dia akan benar-benar takut
dan khusyuk, konsentrasi penuh. Oleh karena itu takbir diulang-ulang agar kita senantiasa mengingat kedua hal itu tadi. Makrunan bi abi takbir an-niyah, di mana takbir ini harus bareng dengan niat karena takbir adalah awal dari rukun sholat sehingga wajib dibarengkan dengan niat. Bahkan niat itu harus hadir berikut dengan seluruh syarat-syarat tadi yang disampaikan, ada 3, qasad, ta'arud, ta'yin tadi, bersama pula dengan niat-niat yang lain. Misalnya orang yang ingin qasar, atau yang menjadi imam, atau yang menjadi makmum dalam sholat Jum'ah, atau niat berjamaah, itu harus bersamaan dengan permulaan takbir tadi. Kemudian dilanjutkan terus sampai membaca roh. Jadi ani barhur, a niat, ingsun bar duhur, ini namanya ani barhur. Jadi niat ingsun yang sembahyang fardhu duhur itu harus bersamaan dari mulai a sampai bar. Allahu a niat ingsun yang sembahyang fardhu bar duhur, itu namanya ani barhur. Ini pendapat yang pertama, ini agak keras ini, wajib dari awal sampai roh. Namun pendapat yang kedua mengatakan, ini yang disahihkan Ar-Rafi'i, enggak sampai begitulah, cukup aja di awalnya itu boleh. Bahkan dalam kitab Majmu' dan At-Tanqih memilih pendapat ini. Kata Imam Al-Ghazali, sudah cukup saja menggunakan muqaronah yang biasa saja, enggak usah yang akmal tadi. Ini kan orang awam. Gimana muqaronah urfiyah? Itu yang penting, orang tadi udah dianggap sholat gitu aja. Ibnu Rif'ah mengatakan, ini pendapat yang benar, enggak boleh yang lain. As-Subki, nah itu benar itu. Beliau As-Subki sampai bilang, orang kok tidak sependapat dengan tadi, bahaya, bisa was-was nanti. Kata 3 imam, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad mengatakan boleh niat sebelum takbir. Ini yang biasa dilakukan orang tua dulu. Usolli fardhu dhuhri Allahu Akbar. Boleh itu. Ini 3 imam. Tapi kalau Imam Syafi'i harus ketika A, baik di A-nya atau di bar-nya atau di hu-nya, boleh. Tapi kalau Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad bin Hanbal boleh sebelumnya. Ya, itu sebagai fardhu Allahu Akbar, boleh. Wa yata'ayyanu fihi al-qadir lafdhu Allahu Akbar. Bagi orang yang mampu takbir harus membaca Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Tidak boleh Akbarullah dibalik malah. Allahu Kabir enggak boleh, Allahu A'dzam enggak boleh, Ar-Rahman Akbar enggak boleh. Atau tidak boleh juga menambahi huruf, misalnya Allahu Akbar ditambahi wawu, enggak boleh. Atau menambahi huruf yang bisa merubah makna, misalnya Allahu Akbar, nggak boleh, karena itu artinya apakah Allah Maha Besar. Istifham itu nggak boleh, malah berpertanyaan malaikat, iya dul gitu ya. Begitu juga tidak diperbolehkan memberi alif setelah ba. Jadi Allahu Akbar nggak boleh, karena akbar itu artinya dandang ya, bahaya malah jadi kafir nanti, nggak boleh. Kemudian tidak diperbolehkan lagi menambahi wawu sebelum baca Allah. Wallahu Akbar, nggak boleh, nggak usah kasih wawu. Atau wawunya itu yang sukun dikasih sukun di antara Allah dan Akbar, di Allahu Akbar, nggak boleh. Begitu juga tidak diperbolehkan menambahi alif yang panjang sekali antara Allahu, antara Allahnya ini panjang sekali sampai batasan yang tidak disetujui ahli qiraah. Berapa itu? Disebutkan dalam kitab Bujairul Khatib, yaitu sekitar 6 alif. Kalau masih 5 alif itu diperbolehkan, 4 alif boleh, 3 alif boleh, 2 alif boleh, 1 alif malah bagus karena itu matobi'i. Tapi kalau dia memperpanjangkan Allah kok lebih 6 alif, berarti 12 ketukan jari, maka tidak boleh. Maksimal 6, berarti 12 ketukan, nggak boleh lebih, 13 nggak boleh, harus 6 ke bawah. Karena apa? Nanti dia malah lupa. Allahu Somad, takbir mulai Allahu Somad, dia lupa. Itu ada itu orang adzan itu malah lupa itu. Hayya Allahu Akbar. Jadi dia itu bayangkan O-nya ini adalah miliknya Akbar itu. Itu kan bisa terjadi itu, maka jangan terlalu panjang-panjang, bahaya. Far'un lau kabaro marraten nawiyan al-iftitaha bikulin dakhala fiya bil witri wa kharaja minha bisyafi. Ada masalah jika ada orang itu membaca takbir berulang-ulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, niatnya memulai sholat dengan setiap takbir itu, bagaimana hukumnya? Maka jawabannya dia masuk dengan ganjil dan
keluar dengan genap. Kenapa? Ketika dia itu ganjil, maka dia niat sholat. Ketika dia itu genap, niat sholat lagi, berarti membatalkan niat yang pertama. Itu otomatis, sehingga dia batal dengan yang kedua. Dengan ganjil dia batal, maka harus ganjil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang nomor 5, yang nomor 3, yang nomor 1 ya. Enggak usah diulang-ulang lah. Kalau ulang-ulang, niatnya jangan untuk memulai, tapi niatnya tabarruk. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir. Jadi niatnya tabarukan agar menghadirkan azmatillah, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan niat untuk memulai lagi. Wa yajibu isma'u takbir nafsahu in kana sahihas sam'i. Bagi orang yang sehat pendengarannya wajib untuk memperdengarkan takbir agak keras, asalkan tidak ada yang menghalangi, misalnya gemuruh. Sebagaimana rukun-rukun qauli yang lain, yaitu Fatihah wajib keras, tasawuf wajib keras, salam wajib keras. Wa sunnah jazmu ra'ihi, disunahkan mensukun roknya Allahu Akbar. Wa raf'u kafaihi au ihdahuma in ta'asara raf'ul ukhra, disunahkan mengangkat dua telapak tangan. Diangkat. Bagaimana caranya? Yaitu membuka keduanya, dibuka. Dimakruhkan jika tidak dibuka, digenggam itu makruh. Dan sunnah lagi yaitu dibenggang jari jemarinya. Ya normal dengan biasa aja, nggak usah dijempetin. Nanti kan nggak enak ya. Jadi biasa. Allahu Akbar gitu. Bagaimana posisinya? Posisinya adalah berhadapan, berpapasan dengan kedua pundak. Caranya bagaimana? Caranya ujung jemarinya ini berpapasan dengan bagian atas telinga. Jemarinya dengan atas telinga. Kemudian ibu jari ini dengan indel-indel kuping, dengan gajinya kuping ini. Dengan gajinya kuping ini sekira dia sama. Kemudian dua tapak tangannya ini berpapasan dengan kedua pundak dia. Nah, dengan kedua pundak dia. Kenapa kok melakukan seperti ini? Ya demi mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Ada juga itu orang-orang yang melakukan itu kecil itu, jadi maksudnya pundak itu dia dikit. Bagaimana itu nggak seperti itu. Kalau yang di sini harus diataskan. Tapi ya nggak usah dimarahin. Itu gimana itu kan? Nggak usah. Biarkan aja. Yang penting sholat ya. Ma'a jami'i takbiri taharumin. Ini bersamaan dengan seluruh takbir di Allahu Akbar. Jadi gitu. Ini dibarengkan baik permulaan dan akhirnya. Kemudian yang kedua, sunnah mengangkat lagi yaitu ketika ruku. Yang ketiga, bangun dari ruku. Yang keempat, bangun dari tahiyat awal. Jadi kalau bangun bukan dari tahiyat, bangun dari rakaat pertama itu nggak usah ngangkat. Yang ngangkat itu yang tahiyat. Jadi kalau rakaat kedua nggak usah tahiyat dia. Kalau rakaat kedua kok nggak tahiyat, ya nggak usah ngangkat. Ngangkatnya itu kalau duduk. Ngangkatnya kalau duduk. Kecuali seorang makmum yang mengikuti imamnya ngangkat gara-gara imamnya bangun dari tahiyat. Ya makmum meskipun satu rakaat ya ikut aja. Kalau makmum, tapi kalau orang sendirian atau imam ngangkatnya itu ketika tahiyat. Kalau nggak tahiyat nggak usah ngangkat. Nah, itu bedanya. Kemudian tata cara setelah diletakkan ke bawah, ini setelah diangkat kemudian diturunkan ke bawah, ini ditaruh di bawah dada, di atas pusar, di bawah dada. Yang tangan kanan ini memegang pergelangan yang kiri ya. Allahu Akbar itu. Kadang ada orang yang katanya itu konon lebih baik yang kanan dulu sehingga diputar dia. Allahu Akbar itu. Muter-muter itu. Kalau saya cilik kan Allahu Akbar menghubung-hubungan saya. Iku ya ana cara aku ya ora terlalu ngono biasa bae. Karena memang aturannya seperti itu ya sudah Allahu Akbar gitu aja. Yang banyak dipraktekkan para ulama itu. Tapi kalau ada yang seperti itu ya biarkan saja, dia udah sholat ya. Nah setelah sampai di bawah ini bagaimana caranya? Ya sudah dikembalikan ya sampai di bawah dada tadi. Jangan dilepas. Imam Al-Mutawalli mengatakan sebaiknya orang itu sebelum mengangkat tangan dan sebelum takbir itu melihat sujudnya. Kemudian setelah itu kepalanya didinglokkan ini apa ini?
dianggukkan sedikit, ya, sedikit aja tapi kemudian diangkat. Jadi gini, Allah. Jadi dia kan lihat sebelum dia bilang Allah dan sebelum dia mengangkat, dia lihat sujud. Allahu Akbar. Jadi gitu, ditaruh ke bawah dikit terus diangkat dikit. Nah gitu. Untuk kenapa? Untuk supaya hati kita itu benar-benar hadratul azmah, menghadirkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wasalis dua qiyamu qadirin alai binafsi au bighairi. Rukun yang ketiga yaitu bagi orang yang mampu disuruh berdiri, baik dia sendiri yang mampu atau dibantu orang lain. Ini kalau memang sholatnya fardu, baik itu fardu yang dinadari atau fardu yang diulang. Cara berdiri bagaimana? Caranya adalah dengan menegakkan tulang punggung. Meskipun menyandar sesuatu yang andaikan diambil akan jatuh dia, nggak apa-apa, tapi ditegakkan yang penting. Makruh ketika dia bersandar, asalkan jangan sampai merkungkung. Kalau sampai dia merkungkung, ya maka tidak sah karena dia itu sampai disebut rukuk, ya. Bagaimana ketika orang tidak mampu? Maka bagi orang yang tidak mampu boleh sholat dalam keadaan duduk. Pertanyaannya, tidak mampu itu bagaimana? Tidak mampu itu artinya dia terkena kepayahan. Payah yang bagaimana? Payah yang bisa dimaafkan secara, payah yang tidak dimaafkan secara adat. Apa batasannya? Batasannya menurut Imam Haromen, yaitu sekira dengan kepayahan itu dia tidak bisa khusyuk. Ini yang orang biasanya khusyuk, ya. Orang yang biasanya khusyuk ketika dia disuruh berdiri tidak khusyuk. Nah kalau kita mau berdiri mau duduk sama nggak khusyuk-khusyuk, malah gosok-gosok. Contohnya apa? Contohnya orang yang menaiki perahu. Itu kalau dia berdiri kan takut nanti kepalanya bisa pusing, kepala Barbie itu. Ya maka dia duduk aja nggak apa-apa. Atau orang yang besar kencing, itu kalau sholatnya sambil berdiri, itu kan hadasnya kan tambah mancur. Kalau duduk kan lumayan, ya udah, maka dia beser duduk aja. Bagaimana kalau orang cerceten? Ya, sama dengan kemarin, ya. Itu bagaimana caranya mengelola cerceten dengan sebaik-baik mungkin. Lalu orang yang